Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu memberikan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat pula. Seperti Musa, Santo Bonaventura, dan para kudus lainnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santo Bonaventura, seorang pujangga gereja, seorang kudus yang sejak awal sudah dinubuatkan. Ketika berusia 4 tahun, maka ia sakit dan ibunya membawa kepada Santo Fransiskus Assisi dan disembuhkan. Maka Fransiskus berkata, "Oh Bonaventura, oh kejadian yang ajaib, kejadian yang baik." Ketika dia sudah besar, sungguh-sungguh menjadi orang yang luar biasa, pandai, cerdas, cemerlang, dan menjadi pemimpin Fransiskan selama 9 kali putaran. Dan kemudian dia pula menjadi pemikir di Vatikan, dan dia menjadi berperan besar dalam Konsili Lyon 1291. Di sesi yang ketiga dia meninggal, mungkin karena kecapean. Dan kita juga bisa melihat hari ini dalam bacaan pertama bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa ketika orang-orang Israel harus dibantai, disiksa, diperlakukan tidak adil, bahkan para lelaki yang lahir harus dibunuh. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa ini, si keturunan Lewi ini dari bangsa Israel yang dilahirkan oleh ibunya, lalu kemudian diasuh oleh anak angkat oleh putri Firaun. Dan ketika dididik secara Mesir, secara Firaun, tetapi hatinya tetap, jiwanya tetap adalah seorang Yahudi. Maka dia membunuh seorang Mesir yang membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi perlakuannya itu, tindakannya itu diketahui, sehingga kemudian dia takut, dia lari pergi ke Midian untuk bersembunyi. Dan Tuhan mempersiapkan orang yang seperti ini. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memberikan orang yang tepat pada waktunya. Kita bisa melihat dalam beberapa paus kita ini, Santo Yohanes ke-23, memulai dengan konsili Vatikan kedua, ya. Kemudian Santo Yohanes Paulus kedua, ya. Santo Paulus, Santo Benediktus, Santo Fransiskus, ya. Dan sekarang Paus kita Leo ke-14. Nampaknya inilah gerakan Tuhan yang mau menjawab kebutuhan zaman pada waktunya. Dan kita bisa melihat dalam bacaan yang hari kita dengarkan. Maka itu untuk apa tugas dari kepemimpinan? Untuk mewartakan pertobatan kepada segala bangsa. Seperti hari ini Yesus mengatakan, "Hai Korazim, hai Betsaida, hai Kapernaum, kalian sudah mendapatkan mujizat yang paling banyak, tapi kalian tidak bertobat." Hal yang sama di zaman ini. Dan kata-kata Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu bisa ditujukan juga kepada kita masing-masing. Bisa aja Tuhan mengatakan, "Hai Julius, engkau tidak bertobat." Ya. Pada hari terakhir, pada hari penghakiman, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada kalau kamu tidak bertobat. Dan kata-kata ini sungguh-sungguh kata-kata yang keras. Mari saudara, mumpung masih ada waktu, kita bertobat. Bagaimana bertobat? Kembali kepada Kristus. Kembali kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Dan mohon rahmat Roh Kudus supaya kita bertobat.
membaharui hidup kita dan menyerahkan segalanya kepada Kristus. Pertobatan bukan gampang. Pertobatan anugerah. Tetapi juga usaha untuk memperbarui hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Menjaga dan memelihara kita. Menjadi manusia yang sungguh sesuai dengan kehendak. Berkat Tuhan atas kita semua. Semoga Roh Kudus mengilhami, mendorong kita untuk bertobat. Sehingga kita memberikan kesaksian dimanapun kita berada. Karena mujizat-mujizat telah Tuhan berikan kepada kita dengan sempurna. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.